Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang ilmu manajemen berdasarkan landasan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya Nurianti Purnamasari N dengan NIM 220903501173 dari kelas manajemen G. Kita Padelia dengan NIM 220903501033 kelas manajemen G. Saya Nadila Felina dengan NIM 220903501102 dari kelas manajemen G. Pendahuluan. Manajemen secara filosofis dapat diartikan sebagai seperangkat pengetahuan dan keyakinan yang menjadi dasar untuk menentukan solusi atas masalah manajerial. Filosofi ilmu manajemen mempertimbangkan permasalahan ilmu manajemen seperti analisis kebijakan manajerial, teori, penjelasan, dan interpretasi prinsip-prinsip dalam ilmu manajemen. Dalam ilmu manajemen, keberadaan ilmu filsafat sebagai akar munculnya teori-teori manajemen sehingga dapat berdiri sebagai ilmu yang memiliki aspek metodologis dan epistemologis yang menghasilkan pengetahuan empiris. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Adapun topik pembahasan pada video kali ini yaitu landasan ontologis, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Yang pertama yaitu landasan ontologis ilmu manajemen. Ontologi diartikan dengan metafisika umum yaitu cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat dasar dari kenyataan yang terdalam, membahas asas-asas rasional dari kenyataan. Dengan kata lain, permasalahan ontologi adalah menggali sesuatu dari yang nampak. Manajemen secara ontologis. Manajemen atau pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer. Manajemen melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Selain itu, manajemen juga melibatkan tanggung jawab. Yang dibahas dalam ilmu manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Oleh karena itu, manajemen digunakan di semua organisasi dalam rangka mencapai tujuannya, baik organisasi profit atau perusahaan organisasi bisnis, maupun organisasi non-profit atau pemerintah, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan di semua sektor, perbankan, manufaktur, pertambangan, perdagangan, kesehatan, pariwisata, dan lain-lain, yang ukurannya kecil, menengah, maupun besar. Masalah ontologi. Yang dimasalahkan oleh ontologi dalam ilmu manajemen adalah siapa yang membutuhkan manajemen. Pertanyaan ini sering dijawab perusahaan atau bisnis. Tentu saja benar sebagian tetapi tidak lengkap karena manajemen juga dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan yang diorganisasi dan dalam semua tipe organisasi. Dalam praktik manajemen, dibutuhkan di mana saja orang-orang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Di lain pihak, setiap manusia dalam perjalanan hidupnya selalu akan menjadi anggota dari beberapa macam organisasi, seperti organisasi sekolah, perkumpulan olahraga, kelompok musik, militer, ataupun organisasi perusahaan. Organisasi-organisasi ini mempunyai persamaan dasar walaupun dapat berbeda satu dengan yang lain. Dalam beberapa hal, seperti contohnya organisasi perusahaan atau departemen pemerintah dikelola secara lebih formal dibanding kelompok musik atau rukun tetangga. Persamaan intercermin pada fungsi-fungsi manajerial yang dijalankan. Perspektif ontologi dalam ilmu manajemen merupakan inti dari praktik manajemen. Esensinya adalah keberadaan manajemen. Keberadaan inilah merupakan inti dari praktik manajemen. Tanpa esensi, ilmu
dan praktik manajemen menjadi tidak berarti. Ontologi manajemen adalah komunikasi yang intensif antara individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang berbeda, tetapi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan harus menjadi bagian dari identitas dan pencapaian bersama, karena tanpa itu, organisasi tidak lebih dari sebuah kelompok tanpa tujuan yang jelas. Jika dikaitkan ke dalam ilmu manajemen, dapat ditelaah sebagai berikut. Yang pertama, objek apa yang dipelajari oleh ilmu manajemen? Yang kedua, sifat apa yang sesungguhnya ada dalam objek tersebut? Yang terakhir, bagaimana hubungan antara objek dan persepsi manusia atau pemikiran, perasaan, dan penginderaan yang menghasilkan pengetahuan manajemen. Baik, materi selanjutnya yaitu landasan etimologi ilmu manajemen. Istilah epistemologi ini pertama kali digunakan oleh J.F. Ferrier pada tahun 1854 dalam bukunya yang berjudul Institute of Metaphysics. Menurut sarjana tersebut, ada dua cabang dalam filsafat ialah epistemologi dan ontologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi dengan istilah itu yang dimaksud adalah penyelidikan asal mula pengetahuan atau strukturnya, metodenya, dan validasinya. Namun, ruang lingkup itu mengalami perkembangan sehingga pada setiap era tersebut lingkup yang khusus dalam epistemologi itu. Ruang lingkup yang khusus bisa terjadi pada disiplin ilmu manajemen itu sendiri sehingga melahirkan spesialis pengkaji. Di antara spesialis itu adalah yang pertama manajemen pendidikan, yang kedua manajemen sumber daya manusia, yang ketiga manajemen keuangan, yang keempat yaitu manajemen personalia, dan yang terakhir yaitu manajemen produksi. Semula, epistemologi ini mempermasalahkan kemungkinan yang mendasar mengenai pengetahuan atau very possibility knowledge. Apakah pengetahuan yang paling murni dapat dicapai? Permasalahan epistemologi di ilmu manajemen berkisar pada ihwan proses yang memungkinkan ditimbulnya pengetahuan yang berupa ilmu, bagaimana prosedurnya, apa yang harus diperhatikan untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut dengan kebenaran, dan apa saja kriteria, serta saran apa yang membantu orang mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu. Jawaban-jawaban yang dibutuhkan untuk memenuhi pertanyaan tersebut di manajemen sudah sedemikian rupa diberlakukan bagi para ilmuwan itu sendiri. Prosedur dengan pendekatan metode ini adalah prosedur baku untuk mengolah manajemen. Cara pencarian kebenaran yang dipandang ilmiah ialah yang dilakukan melalui penelitian. Penelitian adalah hasrat ingin tahu pada manusia dalam taraf keilmuannya. Penyaluran sampai taraf setinggi ini disertai oleh keyakinan bahwa ada sebab bagi setiap akibat dan bahwa setiap gejala yang terdapat dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Penelitian adalah suatu proses yang terjadi dari suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan jawaban sejumlah pertanyaan. Selanjutnya, untuk landasan aksiologis ilmu manajemen akan saya paparkan. Menurut Muhammad Nur Syam 1986 dalam Jalaluddin 2007, bahwa aksiologis adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam ilmu manajemen ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia. Manfaat ilmu manajemen. Mempelajari ilmu manajemen dapat membentuk pribadi yang ulet dan teliti,
mampu berkomunikasi dengan baik, dan dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisis problem solving. Ilmu manajemen yang baik sangat penting dalam mengatur dan mengarahkan sekelompok atau sebuah organisasi. Banyak sekali ilmu manajemen yang dipakai pebisnis dari aspek waktu, perencanaan, hingga keuangan. Manfaat manajemen dalam pengembangan organisasi. Manajemen memiliki manfaat dalam pengembangan organisasi. Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Kedua, membantu keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, adanya manajemen berguna untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta menjaga keseimbangan dari berbagai tujuan. Pentingnya manajemen. Kenapa manajemen itu penting? Karena ilmu tersebut perlu diterapkan dalam sebuah organisasi. Di sebuah organisasi, baik itu formal dan non-formal, biasanya ada tujuan yang perlu dicapai secara kolektif. Ilmu satu ini memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar tanpa kendala. Titik tolak. Di dalam praktek manajemen ada 5 nilai yang kiranya menjadi titik tolak, yakni nilai 1. Pengabdian, 2. Kemanusiaan, 3. Ekonomi, 4. Lingkungan hidup, dan 5. Estetika. Ruang lingkup epistemologi pada manajemen dapat dilihat dalam kaitannya dengan sejumlah disiplin ilmu yang bisa kerjasama, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tujuan utama dari sebuah organisasi terletak di luar organisasi tersebut, dan itu adalah sebentuk pengabdian pada masyarakat yang lebih luas. Di dalam organisasi yang ada adalah pengeluaran, sementara di hadapan masyarakat luas, organisasi bisa memberikan sumbangan yang besar. Organisasi juga berhadapan dengan manusia yang memiliki daging, darah, dan historitas masing-masing. Dan mereka itu bukan hanya pekerja, tetapi juga manusia yang memiliki harkat dan martabat. Permasalahan aksiologi. Permasalahan aksiologi dalam ilmu manajemen menurut Nur pada tahun 2013 adalah yang pertama, sifat nilai atau paras nilai didukung oleh pengertian tentang pemenuhan hasrat, kesenangan, kepuasan, minat, kemauan rasional yang murni, serta persepsi mental yang erat sebagai pertalian antara sesuatu sebagai sarana untuk menuju ke titik akhir atau menuju kepada tercapainya hasil yang sebenarnya. Kedua, perihal tipe nilai diketahui bahwa ada nilai intrinsik dan ada nilai instrumental. Nilai intrinsik ialah nilai konsumatoris atau yang melekat pada diri sesuatu sebagai bobot martabat diri, sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang menjadi pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Ketiga, penerapan tipe nilai bagi manajemen diarahkan sebagai profesi. Banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengklasifikasikan manajemen sebagai profesi. Kriteria untuk menunjukkan sesuatu sebagai profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, para profesional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum. Kedua, para profesional mendapatkan status mereka karena mencapai standar prestasi kerja tertentu, bukan karena favoritisme atau karena suku bangsa atau agama. Ketiga, para profesional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat dengan disiplin untuk mereka yang menjadi kliennya. Sekian dari video kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.